sedang mengikuti kegiatan upskilling dan reskilling gelombang 4 tahun 2024 periode 26 Juni sampai 14 Agustus 2024. Saya berada di kelas Administrasi Profesional OTKP D. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tugas keempat, yaitu pengelolaan pertemuan. Selamat menyaksikan. Silakan masuk. Permisi, Ibu. Ya, silakan. Permisi, Ibu. Ya, silakan. Bagaimana untuk instruksi hari ini, Bu? Kami akan menyelenggarakan rapat-rapat dengan perusahaan. Tolong bentuk kepanitiaan kecil dan melakukan briefing melalui telekonferensi, mempersiapkan rapat koordinasi kerja dan seluruh kebutuhannya, mempresentasikan materi koordinasi kerja. Saya ulangi, Ibu, di instruksi hari ini membentuk kepanitiaan dan briefing melalui telekonferensi, kemudian membentuk rapat koordinasi dan kebutuhannya dengan perusahaan cabang, dan tadi adalah mempresentasikan materi untuk rapat. Ya. Apakah ada lagi? Tidak. Itu saya permisi, Ibu. Ya. Ini adalah kepanitiaan dari rapat telekonferensi. Karena ini adalah rapat kecil, maka dibutuhkan panitia kecil, hanya perlu ketua, sekretaris, bendahara, bidang acara, sama bidang pemasaran. Intinya ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Kalau yang lain bisa sesuai kebutuhan. Ini adalah untuk membuat undangan telekonferensi ya, karena kita akan membuat undangan telekonferensi. Sebelum mengirimkannya ke email, kita menyertakan dulu untuk link Google Meet, karena kita akan melakukan meeting online atau telekonferensi. Nah, ini adalah contoh surat undangan yang sudah saya buat sebelumnya. Selanjutnya tinggal mengirim melalui email. Jadi kita simpan dulu undangan ini dan kita buka Google untuk mengirim email. Untuk pengiriman email kepada beberapa peserta, kita bisa langsung menuliskannya ke bagian kepada, nanti bisa dituliskan semua email peserta telekonferensi. Kemudian untuk subjek kita tulis undangan telekonferensi, karena memang ini undangan telekonferensi, sesuai dengan perihal suratnya. Kemudian kita copy undangan tadi untuk mengisi body email atau untuk mengisi pesan di email agar tidak kosong. Jadi kita perlu mengisi kalimat sebagai isi dari undangan untuk mengikuti telekonferensi. Kalau sudah, nanti tinggal diklik tombol kirim. Kita pastikan bahwa pesan sudah terkirim. Kita bisa lihat di bagian terkirim. Kalau sudah ada di situ, berarti pesan sudah terkirim. Salah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk telekonferensi adalah Google Meet. Nanti Google Meet bisa digunakan untuk rapat online atau telekonferensi. Dengan cara tadi ya, ada 3 pilihan yang bisa kita gunakan. Nanti kalau sudah, kita baru membagikan link dari telekonferensi. Setelah itu, nanti peserta akan bergabung melalui link. Jadi kita tunggu saja peserta rapatnya kumpul terlebih dahulu, baru nanti kita membuka telekonferensi atau rapat online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ibu-Ibu atas kehadiran dalam rapat telekonferensi pagi ini. Saya akan membacakan susunan acara rapat pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pembahasan, keempat tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Mari kita buka rapat pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sambutan dan pembahasan yang akan disampaikan oleh Ibu Ari Nikmatun Nasiha. Kepada Ibu Ari dipersilakan. Terima kasih kepada Bu Anissa yang sudah membuka acara hari ini. Selanjutnya saya langsung saja untuk ke pembahasan. Hari ini saya akan membentuk kepanitiaan untuk mengikuti rapat atau mengadakan rapat pada pertemuan rapat koordinasi kecil dengan perusahaan-perusahaan cabang. Selanjutnya ini adalah untuk kepanitiaan rapat kecil pada pertemuan rapat besok yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 10 Juli 2024 di Hotel Maxoli Kebumen. Rapat itu akan diikuti oleh 10 kantor cabang. Nah, untuk ketuanya akan dipimpin oleh saya sendiri, Ari Nikmatun Nasiha. Kemudian sekretarisnya adalah Ibu Salma Humaira. Bendaharanya ada Ibu Sukma Ramadhani. Nanti untuk acaranya ada Bapak Dimas Anggoro dan bidang pemasarannya ada Bapak Randi Abdillah. Nah, setelah pembentukan panitia, ini adalah yang akan kita bahas. Yang pertama terkait peningkatan SDM, kemudian yang kedua adalah pengadaan kantor atau administrasi kantor. Yang ketiga adalah teknologi, karena perusahaan kita bergerak di dalam bidang teknologi, tentu kita harus update terhadap teknologi yang ada di zaman sekarang. Kemudian yang keempat adalah cara pemasaran, bagaimana kita memasarkan produk kita agar bisa bersaing di era sekarang. Dan kemudian yang terakhir adalah kerjasama dengan mitra baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini gimana sih? Aku mau tanya Bu. Oh ya, silakan Ibu. Ya. Untuk peningkatan kerjasama, perlukah kita sering mengadakan kunjungan ke perusahaan lain yang notabene keluar kota atau luar negeri? Oh, betul Ibu, kita perlu untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan internasional, perusahaan nasional maupun internasional. Karena kemarin juga kita sudah melakukan pameran di Singapura, kemudian pimpinan juga besok akan melakukan kerjasama dengan perusahaan di New York, Amerika. Tentu kita perlu melakukan kerjasama dalam peningkatan perusahaan. Nah, oke. Kesimpulan rapat pada hari ini adalah perlu peningkatan potensi perusahaan, khususnya di dalam peningkatan karyawan, kemudian pengadaan administrasi atau pembenahan administrasi kantor. Yang ketiga adalah pengadaan teknologi-teknologi yang sedang berkembang saat ini. Kemudian yang keempat adalah cara pemasaran agar kita bisa mempromosikan produk-produk kita melalui media sosial. Kemudian yang terakhir adalah melakukan kerjasama dengan mitra baik di dalam negeri maupun luar negeri. Saya serahkan kepada pembuka acara. Setelah pembacaan kesimpulan rapat, maka rapat ini dinyatakan berakhir. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.
Setelah mengikuti kegiatan rapat, tentu kita perlu yang namanya membuat notulen rapat sebagai ringkasan dari jalannya rapat. Nanti bisa ditulis hari tanggal rapat, waktu, tempat, yang hadir berapa, kemudian ketuanya siapa, notulisnya siapa. Setelah itu baru kita tulis jalannya rapat atau inti dari rapat. Yang pertama itu kan ada pembukaan, sambutan, pembahasan, tanya jawab, kesimpulan, dan penutup. Nah, untuk bagian jalannya rapat nanti dijelaskan lebih lanjut atau lebih jelas di selanjutnya. Nanti kalau sudah selesai semuanya membuat notulen, bisa dicetak dan dibagikan ke pimpinan dan peserta rapat.